Gimana, sehat semua kan? Puji Tuhan sehat, Bu. Oke. Oke, teman-teman, seperti janji saya yang kemarin, kalau kita hari ini sebenarnya akan ada kuis. Nah, soal kuisnya kalau tidak salah sebenarnya sudah, tampak ya di Belajar WSD ya. Nanti kalau teman-teman mau ngecek bisa. Terus kemudian, di sini soal kuis yang saya nanti akan berikan kepada teman-teman, ini soalnya itu kalian batas pengumpulannya sampai hari Kamis. Jadi 3 hari setelah hari ini. Lalu ntar ada gangguan. Oke, jadi 3 hari dari hari ini, terus kemudian selanjutnya kalau di sini open book soal kuisnya jelas kalian boleh mau buka apapun, sumber referensi apapun boleh. Hanya saja ketika kalian membuka suatu referensi, di sini tentunya diharapkan untuk memberikan sumber referensinya. Jadi misal kalau ngambil dari surat kabar, ditulis surat kabar tanggal berapa, beritanya judulnya apa. Tetapi yang tidak diperbolehkan oleh teman-teman untuk mencari referensi dari blog dan dan Wikipedia. Jadi dengan kata lain, kalian hanya boleh dari sumber-sumber yang terpercaya seperti itu. Terus diusahakan juga karena dikumpulkannya dalam bentuk soft file, jadi teman-teman jangan sampai meniru dengan satu dengan yang lainnya. Karena kalau meniru ya tanggung sendiri resikonya, berarti saya anggap nanti kuis tersebut tidak kalian kerjakan gitu. Oke, ada pertanyaan sebelumnya teman-teman? Untuk pengerjaan kuis kalau belum bisa dibuka LMS-nya dan segala macam, kalau presensi tenang aja, habis ini saya presensiin kok, tenang. Tapi kalau untuk belajarnya sendiri nggak ada gangguan ya untuk dibuka teman-teman? Masih gangguan ini, Bu. Masih gangguan, oke nggak apa-apa. Mungkin Tadi, karena di tempat saya hujan sih, Bu. Jadi oke. Tadi saya juga nggak hujan pun tetap nggak ada gangguan kok, Ray. Jadi dia itu kalau mau dibuka minta tolong di refresh berkali-kali. Tapi karena waktu itu waktu pengerjaannya 3 hari, saya rasa nanti kalian jangan ngirim mepet-mepet ya, karena itu batas pengumpulannya hari Kamis jam 12 siang. Jadi diharapkan teman-teman untuk tidak mepet gitu. Oke. Kemarin kita masuk ke bagian bahasan e-commerce ya teman-teman ya. Sebelum kita mulai untuk presentasi materi terkait chapter 11 dan 12, saya mau recall bentar, masih ada yang ingat tentang e-commerce itu apa? Atau e-commerce itu barang baru? Bagi kalian, kira-kira ada yang tahu e-commerce itu tentang apa sih? Atau apa sebenarnya e-commerce? Gimana teman-teman? Kira-kira ada yang tahu nggak ya e-commerce itu apa? Saya mau mencoba menjawab, Bu. Oke, silahkan David. E-commerce itu seperti perdagangan secara online. Jadi pasar elektronik gitu, Bu. Jadi kita nggak perlu ke pasar. Kan pasar tradisional itu kita harus pergi ke pasarnya, nego sama penjualnya, dan dapat barangnya. Tapi kalau di e-commerce ini, kita cukup dari gadget kita, baik handphone atau laptop, untuk memperjualbelikan sebuah barang. Itu tuh kayak pasar modern gitu, Bu. Pemahaman saya seperti itu, Bu. Oke, terima kasih David. Jadi dengan kata lain, barang yang disajikan dalam bentuk digital ya, bukan dalam bentuk fisik. Betul ya teman-teman ya? Oke, nah sebelum masuk ke bagian ini, di bagian presentasi saya akan jelaskan sebentar untuk materi e-commerce. Nanti kalau ada yang bingung, teman-teman bisa menanggapi.
Saya akan menjelaskan bagian poin-poin penting yang mungkin nanti akan keluar di UAS. Jadi, di sini teman-teman harap memperhatikan baik-baik. Nah, dari tadi penjelasannya David, itu betul yang sudah dikatakan oleh David bahwa dia itu lebih gampang atau lebih mudah ditemui dibandingkan harus datang langsung ke toko fisiknya. Nah, kalau dari beberapa keunikannya, ini sebenarnya ada 8 keunikan. Yang pertama adalah ubiquity, atau dengan kata lain, di sini dia bisa diakses di mana saja, kapanpun kalian mau di rumah, lagi di kamar mandi gitu ya, lagi iseng, sambil buang air besar terus mau ngiseng buka-buka HP dan segala macam itu juga bisa. Ataupun lagi di jalan gitu, terus kalau lagi ada promo, iseng kalian buka untuk membeli barangnya itu juga bisa. Jadi dengan kata lain, asal ada internet, ini bisa diakses aplikasinya atau marketplace-nya seperti itu. Yang kedua, suara saya terdengar ya teman-teman ya? Masih jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Yang kedua ini adalah global reach. Jadi di sini dia itu bisa diakses dari berbagai macam negara atau dengan kata lain mau negaranya dimanapun tidak menutup kemungkinan itu informasinya bisa diakses juga. Jadi mau misalnya budaya kita sama budayanya Korea sudah berbeda. Nah, ini kita bisa mengakses kira-kira barang-barang yang terkait dengan budaya Korea seperti apa sih. Nah, ini adalah dari keunikannya e-commerce. Yang selanjutnya adalah universal standards. Universal standar ini jelas di sini berkaitan harus diakses dengan akses standarnya adalah internet ya. Lalu yang keempat adalah readiness. Jadi semua informasi yang ada di dalam e-commerce kalau teman-teman cek itu ada yang berupa video, ada audio, dan ada yang berupa pesan. Nah, yang berupa video itu biasanya kalau kalian mau melihat barang, terus ada videonya atau seperti ini loh kalau kira-kira nanti digunakan oleh kalian. Nah, biasanya yang kayak gitu tidak menutup kemungkinan adalah barang elektronik ataupun pakaian juga ada. Terus kemudian ada juga keunikan yang lain adalah interactivity. Interactivity di sini berarti memungkinkan adanya teknologi yang bisa bekerja atau berinteraksi dengan customer. Jadi misalnya Diva mau beli barang online yang ada ditawarkan oleh Devi. Nah, ketika Devi ini sendiri sebagai penjual tidak mau berinteraksi dengan pihak Diva, berarti dengan kata lain di sini si siapa namanya, Devi itu sudah berarti akan kehilangan, kepercayaan dari konsumennya karena kok ngasih barang murah, bagus gitu ya, kualitasnya sama dengan yang lain, tetapi orangnya nggak mau diajak berdiskusi atau berinteraksinya. Inilah yang akan membuat konsumen atau customer itu akan hilang kepercayaannya. Selanjutnya adalah information density atau dengan kata lain ini akan mengurangi biaya dan meningkatkan kualitas. Jadi dengan kata lain, kalau tadi sempat disinggung oleh David, kalau kita mengunjungi toko fisik, berarti nanti bisa jadi ya barangnya emang kalian lihat gitu ya. Jadi lecet sedikit pun akan tahu. Nah, tetapi biaya seperti transport, biaya untuk tenaga dan waktu itu akan terus bertambah. Dengan kata lain, kalau dengan menggunakan e-commerce, mau cari harga saat ini untuk merek tertentu ataupun barang tertentu itu akan lebih mudah. Selanjutnya yaitu yang keenam adalah yang ketujuh adalah di sini personalisasi. Jadi jika teman-teman sering melihat produk-produk tertentu, biasanya e-commerce tersebut akan menyesuaikan dengan pola perilaku kita. Jadi kalau misalnya seringnya memberikan atau bertransaksi untuk beli barang online, misalnya yaitu beli pulsa atau bayar tagihan listrik atau internet. Nah, dia nanti setiap bulan sekali itu akan mengingatkan, kalian akan membayar nggak atau bagaimana, seperti itu. Dan yang terakhir adalah sosial teknologi. Jadi dengan kata lain, kalian bisa berinteraksi antar satu konsumen dengan yang lainnya. Tidak menutup kemungkinan kalian bisa melihatnya dalam bentuk review ataupun rating. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk 8 keunikan ini?
Bagaimana teman-teman? Cukup jelas atau ada yang masih bingung? Jelas, Bu. Oke, ini cuma hanya penjelasan-penjelasan ya. Terus kemudian di bagian yang penting lagi itu adalah tadi yang sudah dijelaskan oleh David juga. Kalau di sini jelas yang ditaruh atau yang ditempatkan di dalam tampilan e-commerce ini di sini adalah digital goods. Seperti layaknya kalian mendengarkan Spotify. Nah, Spotify itu menawarkan digital goods-nya apa sih kira-kira? Halo, teman-teman. Spotify menawarkan digital audio, musik, terus ada juga dalam bentuk podcast ya. Nah, itu dia adalah salah satu bentuk barang yang disimpan secara digital. Jadi kalian hanya bisa menikmati ketika menggunakan internet, kecuali beda lagi kalau kalian mendownload. Nah, kalau mendownload itu dia ketika mau mendownload pun prosesnya harus membutuhkan internet toh. Nah, disinilah namanya yaitu digital goods. Jadi harus mengakses ketika menggunakan internet atau mau mendownload pun juga harus membutuhkan internet. Nah, ini perbedaannya teman-teman. Jadi, kalau tadi saya sudah menyinggung tentang biaya pencarian, kalau digital market itu lebih rendah dibandingkan tradisional market karena tidak perlu biaya transport, tenaga, dan waktu. Bisa juga kaitannya dengan deal di sini yaitu dynamic pricing. Apa sih yang dimaksud dengan dynamic pricing? Jadi dengan kata lain, misal nih, kalian yang sering pergi ke Indomaret ya, misal antara Indomaret satu dengan yang lainnya, biasanya akan berbeda toh harganya. Betul nggak? Atau sama harganya? Beda. Kadang berbeda, kadang juga ada promo-promo tertentu yang tidak ada di Indomaret satu dengan yang lainnya. Nah, jelas di sini kalau yang tradisional market itu perpindahan harganya akan sangat tinggi atau bisa disebut juga delay. Jadi misalnya di Indomaret Nologaten itu dia mengatakan bahwa Oreo ini harganya sekarang kalau beli 2 12.000. Tetapi kalau beli di Indomaret yang dekat kampus itu masih diberlakukan satunya 8.000. Jadi kalau beli 2 ya 16.000. Nah, dengan kata lain disinilah mau tidak mau berarti akan menjadi yang namanya perpindahan harga yang delay atau lama seperti itu. Selanjutnya, kalau di bagian digital market ini dia perpindahan harganya itu lebih cepat karena kalian cukup searching satu sama lain, dia akan lebih terlihat atau lebih mudah. Ini untuk perbedaan digital market sama tradisional market atau dengan kata lain pasar secara digital dan pasar secara tradisional layaknya toko, terus swalayan, mall fisik gitu ya. Kalau digital market itu lebih kepada mall online, Tokopedia menawarkan barang, lalu Shopee dan segala macam. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Halo? Ada yang bingung? Belum ada, Bu. Gimana Okta mau bertanya atau gimana, Ta? Enggak, Bu. Aman, aman. Oh, aman. Oke. Oke, selanjutnya kita cek. Nah, ini tadi yang disebut digital goods dan traditional goods. Jelas di sini kalau untuk biaya mengcopy, nah ini nih yang kebiasaan teman-teman nih, copy cost atau copying cost. Di sini copying cost-nya sendiri itu kalau yang digital good lebih dikatakan hampir mendekati nol atau dikatakan di sini hampir tidak ada biayanya sama sekali. Jadi kalau misalnya kalian masih mendownload beberapa film-film yang diputar, terus kemudian tidak mau bayar, lalu kemudian langsung aja asal mau punya internet gitu ya, yang penting download. Nah, ini dia adalah biaya kopinya hampir mendekati nol atau dengan kata lain kalian hanya mengeluarkan biaya kuota saja. Tetapi untuk mengcopy itu tidak dikenakan. Nah, kalau untuk hak cipta itu balik lagi ya, kalau di sini tidak ada embel-embel pelanggaran hak cipta ya masih bisa diambil. Tetapi kalau
lagu gitu ya, kalian mau copy seenak-enaknya, biasanya ngerekam pun kadang suka jadi masalah juga, apalagi kalau dia disebarluaskan. Nah, sedangkan untuk di traditional good ternyata copying cost-nya lebih besar. Karena apa? Karena di sini harus pakai izin, lalu di-burn ke CD, terus kemudian harus di sini balik lagi harus membayar beberapa providernya atau aksesnya yang memberikan film tersebut. Seperti itu. Kalau misalnya kalian ke bioskop, itu kan kalau mau copying cost-nya berarti kalian akan menyediakan elektronik HP, terus istilahnya merekam gitu ya, merekam filmnya seperti itu. Oke. Lalu kemudian ada beberapa tipikal dari e-commerce, teman-teman. Ada yang tahu bedanya B2C dan B2B? Ada yang tahu, teman-teman, bedanya? Gimana, teman-teman? Bedanya apakah sama B2B dengan B2C? Halo, teman-teman. Sama atau Gimana berbeda? Bu pertanyaan Ibu tadi putus-putus? Oke. Bedanya B2C sama B2B itu sama atau berbeda? Business to consumer sama business to business sama atau berbeda? Saya mau mencoba menjawab, Bu. Oke, silakan Okta dulu, nggak apa-apa, nanti baru Ica. Oke. Kalau B2B itu kayak lebih dekat ke sektor industrinya, Bu. Sementara kalau B2C itu fokusnya itu pada pengguna atau pelanggan. Kalau contohnya ada, tahu nggak kira-kira? Halo, apa Bu? Gimana Bu? Kalau contoh tahu nggak kira-kira? Contoh nggak? Bentar ya. Contoh dari B2B dan B2C. Oke, sambil menunggu jawaban dari Okta, mungkin ke Ica dulu. Cak, silakan Cak. Kalau menurutku ya Bu, kan hampir sama Okta. Kalau yang B2B itu yang industri, kalau B2C itu yang pelanggan. Tapi kalau misalnya kayak contohnya itu, kalau yang B2C itu misalnya kayak kayak warung-warung gitu nggak sih Bu? Jadi kan kita ngejualnya ke perorangan gitu. Kalau misalnya B2B itu dia yang dalam jumlah besar gitu Bu, misalnya dijualnya ke dari produsen ke retail gitu Bu. Tapi kalau ini kaitannya dengan e-commerce, berarti seperti apa kira-kira? Kalau misalnya e-commerce, misalnya HP. Kalau misalnya HP itu kalau yang B2B itu dia yang berarti yang ngejualnya ke apa misalnya kayak Apple gitu Bu, ke perusahaannya. Kalau yang B2C itu dari Apple ke user kita Bu. Iya, betul. Jadi kalau Apple sendiri itu bisa dinikmati dua konsumen ya. Jadi yang pertama bisa kita sebagai individual, dan yang satu lagi bisa dari si perusahaan kalau mau pakai barangnya untuk misal keperluan kasir atau apapun, misal mau buat komputer pekerjaannya itu juga bisa. Oke, Okta gimana, sudah ketemu jawabannya, Ta? Halo, Okta? Iya, halo Bu. Iya, udah ketemu jawabannya belum? Iya, sama kayak tadi Bu. Kalau untuk B2B itu kayak transaksinya itu dalam skala besar gitu Bu. Terus kalau B2C itu kayak skala kecil gitu. Contohnya kayak misalnya kita beli
Misalnya kan kayak misalnya saya beli sepatu di Shopee atau Tokopedia gitu, Bu. Itu, Bu. Terus kalau misalnya B2B itu kayak misalnya perusahaan itu mungkin mencari barang di misalnya kan kayak perusahaan Indonesia gitu memerlukan barang dalam jumlah besar dari luar negeri, mungkin misalnya bisa beli dari Amazon gitu, Bu. Itu, Bu. Kalau menurut Oke, saya. terima kasih. Jadi betul ya teman-teman, kalau di sini yang namanya B2C itu jelas berkaitan dengan bisnis to konsumen, atau dengan kata lain misal seperti produk mataharimall.com, lalu misal lagi ada yaitu beberapa barang-barang teknologi itu juga ditawarkan dari produsen langsung kepada konsumen, atau misalnya seperti layaknya kayak beberapa alat-alat kecantikan ataupun merek-merek tertentu tentang make up itu juga bentuk dari B2C juga. Nah, sedangkan untuk yang B2B ini ternyata dari produsen akan digunakan untuk bekerja di kantor atau digunakan untuk operasional usaha. Jadi di sini bisa misalnya penghasil dari kaca gitu ya, penghasil kerajinan kaca, misal dia bikin botol-botol kaca, lalu kalian beli sebagai, sebagai produsen untuk beberapa minuman. Nah, tentunya di sini berarti, ketika kalian menjual hal tersebut, di sini kalian kan akan menjualkan lagi barang minumannya kepada konsumen. Nah, ini adalah bentuk dari B2B. Sedangkan konsumen to konsumen itu lebih kepada di sini konsumen bisa saling jual satu sama lain dengan konsumen yang lainnya. Nah, kira-kira ada yang tahu konsumen to konsumen contohnya seperti apa? Ada yang tahu teman-teman? Saya Bu mau mencoba. Oke, silakan. Misalnya itu eBay situs lelang web raksasa memungkinkan orang menjual barang mereka ke konsumen lain dengan melelang barang dagangan mereka ke penawar tertinggi atau dengan harga tetap. Oke, jadi Gitu, Bu. Oke, terima kasih Saveria. Jadi di sini Beta menjelaskan bahwa adanya barang yang dengan kata lain di sini bisa dalam proses lelang. Itu biasanya kalau lelang ini bisa lelang macam-macam ya. Kadang pun juga di Instagram, ini yang saya baru tahu ya, di Instagram ini beberapa alat elektronik seperti PS yang zaman lampau-lampau gitu, PS1, terus komik, lalu kemudian mobil-mobilan. Nah, ini dia juga semakin bisa melelang dengan harga yang lebih murah, berarti akan chance-nya kita sebagai konsumen bisa membeli barang tersebut. Atau bisa jadi konsumen to konsumen itu seperti kayak kita reseller baju gitu ya. Nah, resellerin baju terus iseng jualin satu dengan yang lainnya itu juga bentuk dari konsumen to konsumen. Seperti itu teman-teman. Oke, ada juga istilah di sini namanya mobile commerce. Jelas yang namanya mobile commerce berarti kaitannya dengan yaitu menggunakan aplikasi e-commerce di dalam tampilan mobile. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu saya tegaskan, yaitu internet business model. Di dalam e-commerce pun ada beberapa bisnis model. Yang pertama, tadi ada e-tailer, jelas ini menjual langsung kepada bisnis ataupun konsumen. Seperti layaknya tadi Apple jual langsung kepada kita sebagai konsumen maupun kepada perusahaan lain. Nah, itu bentuk dari e-tailer. Sedangkan kalau transaksi broker, jadi jelas ini dikaitkan dengan misalnya ada yang pernah beli reksadana ataupun saham atau iseng-iseng beli sekuritas? Mungkin belum ya. Jadi beberapa e-commerce atau marketplace itu seperti Tokopedia pun juga membantu untuk mengelola dana kita untuk digunakan membeli sekuritas. Jadi di situ dia ada pihak
ketiga yang membantu untuk mengelola agar dana tersebut dapat sesuai dengan sekuritas atau yang barang yang kita lagi inginkan. Seperti itu. Nah, itu bentuk dari transaction broker. Sedangkan market creator ini di sini lebih kepada kalau kita sebagai pembeli saling bertemu dan biasanya dia akan memberitahu kira-kira barang apa sih yang lagi dia buat gitu. Itu seperti layaknya kayak misalnya market creator itu dia menjual baju-baju custom gitu ya. Nah, di sini pihak penjual dengan pembeli bisa saling berinteraksi. Sedangkan content provider pasti tahu semua dong teman-teman. Kira-kira apa? Selain tadi Spotify. YouTube, Bu. YouTube bisa ya. Karena sekarang YouTube itu sendiri juga sudah bisa kalau nggak mau pakai iklan harus istilahnya bayar iklannya ya atau berlangganan. Jadi dengan kata lain di sini bentuk dari content provider juga. Community provider berarti kaitannya dengan semua orang yang sama-sama suka komunitas tertentu biasanya akan sering berkumpul dan menjual barang satu sama lain agar bisa saling melengkapi lah istilahnya koleksinya. Terus ada portal. Portal itu layaknya seperti di sini adanya kalau mau masuk harus pakai link login seperti masuk ke Yahoo, MSN dan segala macam. Nah, ini contohnya kenapa disebut dengan e-commerce karena ini saya kaitkan juga ya dengan contoh service provider. Jadi beberapa ya apa ya istilahnya email gitu ya, mau Yahoo, mau Gmail, mau Outlook, itu kan mereka menawarkan yang namanya cloud. Cloud di sini berarti barang digital yang digunakan untuk penyimpanan data teman-teman. Nah, disinilah bentuknya harus baru bisa masuk ketika kalian login atau mengetik password dan username-nya serta disinilah baru nanti kalian bisa menyimpan data-data. Jadi dengan kata lain kalau misalnya sebagai contoh saya itu berlangganan untuk yang namanya Google Drive. Ketika kalau biasanya normalnya itu 16 giga, saya langganan jadi 100 giga, berarti di sini ada beban biaya yang harus dibayar setiap tahunnya ataupun per bulan. Oke, itu bisnis modelnya teman-teman. Dan bagian terakhir yang saya akan tegaskan di bagian e-commerce ini adalah bentuk pendapatan. Jadi kalau teman-teman kira-kira tadi dari beberapa penjelasan saya akan tahu bentuk pendapatan e-commerce itu bisa didapat dari mana aja? Ada yang tahu teman-teman? Iklan. Iklan, Iklan. Bu. Bisa. Selain iklan, Hasil penjualan. hasil penjualan. Selain itu lagi, Potongan. potongan apa dulu nih? Ceng. Misal kita penjual, kita kan kena potongan ini kan, Bu. Kena potongan buat ke e-commerce dan itu jadi pendapatan buat e-commerce-nya kan, Bu. Oke, lebih tepatnya kayak semacam biaya admin ya. Oh iya, Bu. Iya, biaya admin. Nah, itu bentuk dari yang namanya affiliate. Jadi, kalau kalian beli tiket, biasanya yang paling sering ini tiket atau just tip itu ya. Nah, itu dia bentuk dari pendapatan yang dimiliki oleh si pihak e-commerce-nya sendiri ataupun dari pihak si produsen yang jualin. Terus kemudian ada juga transaction fee, di sini bisa dalam bentuk fintech. Jadi fintech ini kan karena dia itu adalah alat pembayaran digital, di sini seperti kalau dicontohkan GoPay, terus OVO, lalu Dana. Nah, di sini juga ternyata tidak hanya bisa membayar, tetapi bisa juga digunakan untuk peminjaman. Kalau peminjaman berarti kalau seperti yang layaknya sekarang adalah pay later. Ada yang pernah pakai teman-teman pay later? Nggak pernah, Bu. Nggak pernah Ribet ya. ngurusnya. Pernah, Bu. Ada yang pernah ya? Bisa Pernah. sharing nggak? Sharing Wilona, coba Wilona. Kenapa, Bu? Coba Ngutang. di-sharingkan. Pay letter yang itu, Bu, di Gojek juga ada, Bu, sebenarnya. Gojek. Biasanya kamu beli apa atau gimana caranya pakai? Bisa sharing? Biasanya kalau itu saya beli
GoFood biasanya Bu. GoFood itu nanti pay later, nanti biasanya kalau di akhir-akhir, mungkin agak-agak lupa sih Bu, kayak di akhir bulan, itu nanti ada kayak tagihan hampir sama kayak Shopee Bu. Jadi modelnya ditalangin dulu, terus nanti baru misalnya dibayar ya di akhir ya. Iya Bu. Selain itu ada lagi yang mau sharing tentang Ibu, si pengalaman? Anggita pakai Shopee Pay Later. Siapa? Anggita, Bu, Anggita. Yonggi, ayo Nggi. Boleh sharing nggak Nggi? Iya, Bu. Gimana? Kalau pakai Shopee Pay Later itu tagihannya muncul pas tanggal 25. Jadi paling lambat pembayarannya tuh tanggal 5 bulan berikutnya gitu, Bu. Oke, bisa digunakan untuk apa? Apa, Bu? Bisa digunakan buat apa? Transaksi apa biasanya? Itu, Bu, untuk beli di Shopee. Oh, beli di Shopee ya. Berarti Kayak sebenarnya gitu. Oke. Sebenarnya mahasiswa pun juga mengandalkan yang namanya peer to peer ya, atau di sini lebih kepada fintech ya, layanan fintech. Oke, terima kasih Bu, teman-teman. Delang Sita enggak, Bu? Apa? Sita mau sharing juga? Enggak, takut pakai Shopee Pay Later, Bu. Oh, takut pakai Shopee Pay Later. Oke, nggak apa-apa. Takut pas tagihan nggak ada uang, Bu. Iya. Ya itu jelas kalau itu. Oke. Terus ada juga yang pendapatannya lewat subscription. Jadi dengan kata lain di sini dia ketika kalian subscribe tertentu itu ya misalnya Netflix. Nah, ini yang paling sering nih. Apalagi lagi pandemi kayak gini, hiburan mau nonton film ke bioskop kan juga takut ya, walaupun bioskop udah dibuka di Jogja, tapi tetap aja banyak orang yang ngeri datang ke sana walaupun mungkin hanya beberapa yang nonton gitu ya. Nah, di sini Netflix menawarkan kepada subscriber atau berlangganan agar bisa menonton secara real film yang bisa ditonton di sini atau berbagai macam film lah istilahnya. Nah, ini pun juga kadang kalian suka iseng-iseng kan, kalau nggak ada di Netflix masih buka di Telegram juga ada toh. Ya kan? Kadang ada yang rekam dan segala macam. Iya, Bu. Terus habis itu view itu juga salah satu bentuk dari subscription revenue model. Nah, sedangkan yang free dan premium itu seperti layaknya Spotify. Jadi tanpa berlangganan pun kalian bisa menikmati, tetapi di sini kalau dengan premium atau kalian berlangganan, kalian tidak akan dapat iklan seperti itu. Atau misalnya YouTube juga sama. Kalau kalian nonton biasa ya bisa, cuman iklannya muncul terus. Nah, kalau yang terganggu itu tidak akan buat nyaman. Kayak gitu, teman-teman. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk materi e-commerce? Ada pertanyaan belum, teman-teman? Kalau dari saya belum, Bu. Oke, teman-teman. Tadi sambil kalian berdiskusi itu, saya sambil presentasi satu persatu lihat dari partisipan. Tapi kan kayaknya kalau nggak dipanggil nanti jadinya tidur kayak Devi. Ya nggak, Det? Ibu, suara ibu kecil. Oke. Jadi kalau misalnya saya nggak manggil kalian, nanti takutnya dikira tidur. Makanya saya mau panggil teman-teman deh. Takutnya ada yang tidur ini. Oke, Jessie ada? Ada, Bu. Oke. Terus Dedi? Aman, Bu. Aman ya, oke. Lalu Anggita Willis, tadi ada ya harusnya? Ada, Bu. Oke. Monik? Hadir, Bu. Oke. Saveria Beta? Hadir, ya? Bu. Oke. Terus kemudian Wilona? Hadir, Bu. Oke, lalu Helen? Helen? Halo Helen? Kan terjadi ini benar nih. Oke, belum hadir. Oke, sampai bawah nggak ada. Terus kemudian Gabriela Melisa. Ada, Bu, ada. Oke, hadir. Lalu Dewi Sari hadir nggak? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke.
Terus kemudian Rini. Hadir, Bu. Oke, ini siap-siap ya yang presentasi setelah ini. Selanjutnya Devi. Hadir. Oke. Lalu Debbie. Hadir, Bu. Ini tumben gak berduaan. Iya, Bu. Oke, selanjutnya Satrio. Hadir, Bu. Oke, Dita udah hadir ya, Dit ya. Dita. Halo Dita. Lupa di unmute. Oke, hadir. Oke. Speakernya kayaknya bermasalah, nggak apa-apa, Dit. Oke, selanjutnya kemudian Cynthia. Hadir, Bu. Oke, terus selanjutnya lagi Bebet. Bebet hadir nggak nih, Bet? Elizabeth Dwi. Hadir. Oke, terus David. Hadir, Bu. Oke, selanjutnya Ica. Hadir, Bu. Oke, terus kemudian Ray. Okta, Bu. Hadir, Bu. Oh iya, Okta dulu. Okta Hadir, hadir Bu. ya. Ray. Ada, Bu. Oke, Ansila. Ada, Bu. Oke, terus kemudian Max. Hadir, Bu. Adi, maaf. Adi dulu baru Aji. Adi, halo, Bonaventura. Oke, belum. Aji? Bu, hadir, Bu. Oh, Adi Hadir, Bu. hadir. Aji? Hadir, Bu. Oke. Telepon, Bu. Iya. Oh iya, kebiasaan kan. Maaf. Lalu kemudian Yosepin. Halo Yosepin. Halo, Bu. Hadir. Oke. Halo, Bu. Ya. Selanjutnya Ajeng. Hadir, Bu. Oke, Sita. Hadir, Bu. Oke, terus Litwina, Diva ya. Hadir, Bu. Oke. Terus kemudian Adele. Hadir, Bu. Oke, Maria Utami. Hadir, Bu. Oke. Terus kemudian Jonathan itu nggak tahu kemana ya? Teman kalian satu ini. Hilang nggak ada kabar, Bu. Waduh, gawat. Katanya, Bu, dia malas ikut Zoom, cuma absen doang. Nakal. Terus Brigita Berlina. Hadir, Bu. Oke. Terus Ale. Halo, Le. Hadir, Bu. Bu, tadi saya ngisi di LMS izin, Bu. Soalnya opsinya cuma 2, alpha sama izin, Tok. Iya, maka dari Makasih, itu Bu. saya cuman akomodir pertanyaan kalian, tak jawab langsung di sini aja. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke. Calvin, hadir ya, Vin? Hadir, Bu. Oke, Maria Viani. Hadir, Bu. Oke, Riani. Hadir, Bu. Oke, lalu kemudian terakhir ada Feni. Hadir, Bu. Oke, selanjutnya Jonathan Aji. Nah ini ya, kayaknya tadi Devon nggak mau dibilang Aji ya. Aji, halo Aji. Iya, Bu. Oke. Oke, selanjutnya Erika. Hadir, Bu. Oke, ada yang belum saya panggil? Oke, kalau tidak ada berarti kita lanjut ke presentasi ya dari hasil diskusi teman-teman. Siapa duluan nih? Mau yang contohnya dulu atau kasusnya? Atau kasus yang dari buku? Kasus yang dari buku, Bu. Oke, yuk silahkan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Udah. Oke, selamat siang Ibu Nisita dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok I yang beranggotakan Brigita Jessy Natasha Adriani NIM 043, saya Safira Betasari NIM 046,
dan Litwina Gresani Diva Maheswari, NIM 072. Di sini kami akan mempresentasikan salah satu kasus yang kami ambil dari chapter 11. Kasus yang kami pilih yaitu The Reality of Virtual Reality. Berikut presentasi kami. Di masa lalu, peluang terbaik Anda untuk mengalami realitas maya atau sering disingkat FR adalah menonton film Hollywood. Saat ini, teknologi ini telah menjadi lebih canggih dan imersif dan menemukan lebih banyak kegunaan bisnis. Selain hiburan, aplikasi realitas maya paling populer saat ini ada di bidang retail dan manufaktur, di mana pengalaman yang imersif dapat membantu pelanggan memvisualisasikan produk atau mengajari pekerja pabrik cara menggunakan peralatan yang kompleks. Audi telah menggunakan teknologi virtual reality dalam program dealer dalam tasnya. Dengan mengenakan headset virtual reality Oculus Rift, calon pembeli bisa merasakan seolah-olah sedang duduk di belakang kemudi mobil atau membuka bagasi. Headset virtual reality ditampilkan dalam 3D, persis seperti yang Anda lihat jika Anda melihat Audi kehidupan nyata. Headphone Bank dan Olufsen mensimulasikan suara pintu yang dibanting dan musik dari sistem stereo mobil yang sedang dijelajahi. Pengalaman virtual reality ini tersedia untuk seluruh rentang model Audi dan opsi penyesuaian. Volkswagen Group sedang bereksperimen dengan virtual reality untuk mempercepat desain dan pengembangan kendaraan dan untuk mengidentifikasi masalah desain yang berpotensi mahal di awal siklus pengembangan. Volkswagen telah mampu memotong prototipe fisik yang mahal dan menggantinya dengan tampilan 360 derajat yang imersif dari komponen interior dan eksterior kendaraan yang dibuat secara digital menggunakan headset virtual HTC Vive. Komponen virtual mobil termasuk bagian interior dan eksterior seperti tombol, lampu, atau konsol dapat diganti dan diganti dengan mudah menggunakan beberapa baris kode perangkat lunak selama proses desain. Kelemahan utama dari realitas maya adalah bagaimana ia mengisolasi orang dari orang lain dan dari lingkungan dunia nyata karena mereka tenggelam dalam dunia maya yang terbungkus dalam headset. Facebook ingin mengubahnya dengan menggunakan virtual reality untuk menciptakan pengalaman sosial bersama jenis baru. Facebook membayangkan dunia virtual dengan ruang sosial imajiner, di mana avatar yang terlihat seperti orang sungguhan berkumpul dengan avatar lain yang mewakili teman dan keluarga. CEO Mark Zuckerberg percaya virtual reality menyediakan cara baru dan kuat bagi perusahaannya untuk tumbuh dan mengharapkan 1 miliar orang menggunakan media ini. Pada Maret 2014, Facebook membeli Oculus VR seharga $2 miliar. Untuk mulai bekerja dengan virtual reality, Oculus memproduksi headset VR high-end, Rift, dan juga Oculus Go. Headset standalone hanya seharga $199 yang seharusnya lebih mudah digunakan daripada Rift. Versi beta dari Space, aplikasi virtual reality Facebook untuk Oculus Rift, diluncurkan pada April 2018. Space dimaksud sebagai tempat nongkrong virtual tempat Anda dapat berinteraksi dengan hingga 4 teman, masing-masing diwakili oleh avatar digital yang dibuat sendiri. Di dalam Space, Anda juga dapat melakukan obrolan video dengan teman melalui Facebook Messenger, melakukan siaran langsung Facebook, atau mengambil selfie di VR untuk dibagikan dengan teman Facebook. Di Oculus Rooms, untuk Oculus Go, orang dapat menghabiskan waktu bersama di dunia virtual, mengobrol, menonton film, atau bermain kartu. Oculus Go memiliki aplikasi menonton TV virtual reality yang disebut Oculus TV, di mana pengguna dapat duduk di lingkungan 3D dengan layar besar dan menonton video dengan teman. Konten dari Netflix, Hulu, Showtime,
Red Bull, Pluto TV, video Facebook, dan ESPN tersedia. Oculus Venue memungkinkan untuk menonton olahraga atau konser langsung dengan teman atau orang lain dalam virtual reality. Facebook mencoba membuat avatar fotorealistik dengan teknologi untuk membantu pengguna mempersonalisasi avatar mereka dengan fitur dan gestur yang lebih hidup sehingga lebih mirip dengan orang yang mereka wakili. Avatar Facebook masih sangat mirip kartun. Pengalaman virtual reality yang diinginkan Facebook bahwa lumayan. Investasi sekitar $3 miliar selama dekade berikutnya. Masih terlalu dini untuk mengatakan apakah Facebook dapat membuat terobosan virtual reality untuk digunakan secara luas. Tidak semua organisasi mendapatkan keuntungan dari virtual reality. Greg Meyers, CEO di Motorola Solutions, penyedia peralatan komunikasi dan telekomunikasi data, tidak melihat adanya aplikasi yang jelas di mana virtual reality dapat membantu mendorong pertumbuhan untuk perusahaannya. Virtual reality mungkin berguna untuk mengadakan rapat yang lebih efektif. Tetapi Meyers merasa perusahaan akan mendapatkan lebih banyak manfaat dari penggunaan teknologi AI untuk membantunya membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Ada kesenjangan antara hype dan kenyataan tentang apa yang sebenarnya dapat dilakukan VR untuk bisnis. Manajemen perlu memastikan bahwa perusahaan akan menerima pengembalian investasi yang konkret. Virtual reality tidak boleh dilihat sebagai platform berikutnya yang akan digunakan semua orang, karena tidak jelas akan seperti itu menurut analisis Forrester Research JP Gounder. Sebuah bisnis harus dapat menunjukkan bahwa VR akan menyelesaikan masalah bisnis yang sangat spesifik dan harus menentukan dengan tepat bagaimana teknologi VR dapat meningkatkan operasinya, melibatkan pelanggan untuk barang yang sangat dapat dikonfigurasi atau memberikan pengalaman konsumen baru. Banyak aplikasi perusahaan dari teknologi imersif masih dalam tahap uji coba dan pemecahan masalah. Teknologi virtual reality saat ini juga tidak memiliki fitur keamanan dan manajemen yang kuat yang sesuai untuk penerapan di perusahaan, di mana aplikasi VR mungkin perlu ditautkan ke database organisasi dan sistem perusahaan utama. Menurut analisis riset Ian Hughes, untuk sebagian besar aplikasi di tempat kerja, menutup orang dari orang lain dan dunia nyata untuk terlibat dalam pengalaman virtual tidak sesuai dengan cara orang berperilaku. Daripada lingkungan kerja yang sepenuhnya disimulasikan untuk sebagian besar tugas, Hughes merekomendasikan untuk menggabungkan dunia nyata dan dunia virtual. Lebih baik teknologi untuk meluas dunia nyata daripada menggantikannya. Pertanyaan studi kasus yang pertama. Jika perusahaan Anda ingin menerapkan aplikasi virtual reality, faktor manajemen, organisasi, dan teknologi apa yang harus dipertimbangkan? Faktor manajemen perlu memastikan bahwa perusahaan akan menerima pengembalian investasi yang konkret. Virtual reality tidak boleh dilihat sebagai platform berikutnya yang akan digunakan semua orang, karena tidak jelas akan seperti itu menurut analisis Forrester Research JP Gounder. Sebuah bisnis harus dapat menunjukkan bahwa VR akan menyelesaikan masalah bisnis yang sangat spesifik dan harus menentukan dengan tepat bagaimana teknologi VR dapat melibatkan pelanggan. Selanjutnya, faktor organisasi. Tidak semua organisasi mendapatkan keuntungan dari VR. Greg Meyers, CEO di Motorola Solutions, penyedia peralatan komunikasi dan telekomunikasi data, tidak melihat adanya aplikasi yang jelas di mana virtual reality dapat membantu mendorong pertumbuhan untuk perusahaannya. Virtual reality mungkin berguna untuk mengadakan rapat yang lebih efektif, tetapi Meyers merasa perusahaan akan mendapatkan lebih banyak manfaat dari pengguna teknologi AI untuk membantu membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Faktor teknologi virtual reality
ini juga tidak memiliki fitur keamanan dan manajemen yang kuat yang sesuai untuk penerapan di perusahaan, di mana aplikasi VR mungkin perlu ditautkan ke database organisasi dan sistem perusahaan utama. Menurut analisis riset Ian Guess, untuk sebagai besar aplikasi di tempat kerja menutup orang dari orang lain dan dunia nyata untuk terlibat dalam pengalaman virtual tidak sesuai dengan cara orang berperilaku. Daripada lingkungan kerja yang sepenuh disimulasikan untuk sebagian besar tugas, Bookcase merekomendasikan untuk menggabungkan dunia nyata dan virtual. Lebih baik bagi teknologi untuk memperluas dunia nyata daripada menggantikannya. Untuk pertanyaan yang kedua, haruskah semua bisnis menggunakan virtual reality? Mengapa atau mengapa tidak? Jenis organisasi apa yang paling diuntungkan dari teknologi ini? Jika dilihat dari keunggulannya, setiap bisnis harus menggunakan virtual reality. Karena dengan menggunakan virtual reality, sebuah bisnis akan lebih mudah untuk berkembang. Sebuah bisnis harus dapat menunjukkan bahwa virtual reality akan menyelesaikan masalah bisnis yang sangat spesifik dan harus menentukan dengan tepat bagaimana teknologi virtual reality dapat meningkatkan operasinya, melibatkan pelanggan untuk barang yang dapat dikonfigurasi, atau memberikan pengalaman konsumen baru. Virtual reality berguna ketika merekrut karyawan potensial dan melatih karyawan untuk berbagai posisi. Dengan virtual reality, karyawan tidak perlu meluangkan waktu dari jadwal normal untuk melatih orang baru. Headset virtual reality dapat melakukannya. Virtual reality juga dapat memungkinkan karyawan mengalami situasi yang sulit atau bahkan tidak mungkin untuk ditiru. Sebagai contoh, ini sangat berguna dalam pelatihan ahli bedah, astronot, dan insinyur. Di sisi lain, realitas maya juga memiliki kelemahan utama, yaitu bagaimana ia mengisolasi orang dari orang lain dan dari lingkungan dunia nyata, karena mereka tenggelam dalam dunia maya yang terbungkus dalam headset. Semua itu bergantung pada kinerja perusahaan bisnis tersebut. Apakah bisa menggunakan teknologi ini secara bijak, sehingga dapat memberikan keuntungan untuk bisnis yang dijalankan. Organisasi yang paling diuntungkan dari teknologi ini adalah di bidang retail dan manufaktur, di mana pengalaman yang imersif dapat membantu pelanggan memvisualisasikan produk atau mengajari pekerja pabrik cara menggunakan peralatan yang kompleks. Dengan mengenakan headset virtual reality Oculus Rift, calon pembeli bisa merasakan seolah-olah sedang duduk di belakang kemudi mobil atau membuka bagasi. Pertanyaan ketiga, menurut Anda, apakah strategi realitas maya Facebook akan berhasil? Jelaskan jawabanmu. Menurut kelompok kami, strategi realitas maya Facebook akan berhasil jika Facebook dapat membuat terobosan virtual reality untuk digunakan secara luas. Facebook mencoba membuat avatar fotorealistik dengan teknologi untuk membantu pengguna mempersonalisasi avatar mereka dengan fitur dan gestur yang lebih hidup, sehingga lebih mirip dengan orang yang mereka wakili. Avatar Facebook masih sangat mirip dengan kartun. Selain itu, Spaces yang merupakan aplikasi virtual reality Facebook untuk Oculus Rift dimaksudkan sebagai tempat nongkrong virtual tempat Anda dapat berinteraksi dengan hingga 4 teman, masing-masing diwakili oleh avatar digital yang dibuat sendiri. Di dalam Spaces, Anda juga dapat melakukan obrolan video dengan teman melalui Facebook Messenger, melakukan siaran langsung Facebook, atau mengambil selfie di VR untuk dibagikan dengan teman Facebook. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Dipersilakan untuk kelompok pembahas. Halo, kelompok kita gabung jadi satu aja ya dengan tempatnya Ajeng ya? Ica ya, tempatnya Ica, nanti biar kelompok Ajeng sama Sila akan ini sekalian menanggapi. Iya, Bu. Oke? Baik, Bu. Dan kelompoknya Ica.
Selamat siang Bu Nisita dan teman-teman. Hari ini saya Leonardus NIM 068 dan juga Teresia Larissa NIM 062 ingin melanjutkan presentasi dari kelompok sebelumnya mengenai virtual reality terutama di bidang kesehatan. Virtual reality atau yang disingkat VR adalah teknologi yang mampu membangkitkan suasana 3D yang nyata, sehingga membuat penggunanya merasa seperti berada di dunia nyata, meskipun simulasi yang ada di depannya adalah dunia maya. Pengguna virtual reality akan melihat dunia semu menjadi lebih dinamis. Semua elemen yang terdapat dalam teknologi ini akan membuat penggunanya merasa sedang berada di dunia nyata, secara fisik maupun psikologis. Dewasa ini cukup sulit untuk memiliki virtual reality dengan kejernihan yang tinggi. Hal tersebut disebabkan karena teknis atau daya proses yang terbatas, serta resolusi citra dan lebar pita komunikasi yang kurang memadai. Namun, teknologi virtual reality yang ada pada saat ini juga sudah cukup efisien dan membantu. Selanjutnya adalah terapi penyembuhan autisme yang menggunakan virtual reality. Sebuah perusahaan rintisan yang berbasis di Cambridge, Massachusetts menciptakan sebuah platform augmented reality yang dapat membantu para penderita autisme dalam berinteraksi dengan orang lain. Sebuah kacamata pintar dengan teknologi pelacakan emosi yang luar biasa. Teknologi ini berfungsi sebagai pelatih digital. Dapat dijalankan pada Google Glass, dan menyediakan berbagai permainan dengan fokus IR. Teknologi ini di bidang kesehatan ini memiliki serangkaian aplikasi. Misalnya dalam tebak emosional yang berorientasi pada anak-anak. Pemain harus mengidentifikasi emosi yang berbeda dalam diri orang lain yang berada di sekitarnya dan kemudian mencocokkan dengan emoji. Emosi diproses oleh kacamata pintar menggunakan teknologi pengenal wajah mutakhir, sehingga pemain dapat belajar berdasarkan orang-orang nyata, bukan avatar. Lingkungan virtual membantu dalam perawatan pasien. Profesional perawatan Alzheimer telah menguji coba dan melakukan pengobatan Alzheimer dengan menggunakan VR. Salah satu percobaan tersebut yang dilakukan pada tahun 2014 menggunakan teknologi Microsoft Kinect untuk menciptakan adegan yang menenangkan seperti hutan yang diterangi matahari, di mana penderita Alzheimer dapat berinteraksi dengan adegan tersebut. Selain itu, ada juga percobaan lain yang lebih baru. Jenis perawatan ini disebut terapi sensoris, yang memiliki keunggulan dari segi keamanan dan penggunaan terapeutik. Biasanya, itu terlalu berisiko untuk memperkenalkan penderita Alzheimer ke lingkungan tertentu, tidak peduli seberapa nyaman dan menenangkan. Tetapi dalam VR, para profesional pengobatan Alzheimer ini telah mampu membangun lingkungan yang santai di mana pasien benar-benar aman dan nyaman. Imaginary Friend Society. Sebuah aplikasi Imaginary Friend Society hadir untuk menghibur anak-anak penderita kanker. Mengingat tidak semua orang, khususnya anak-anak, dapat melewati pengobatan kanker dengan cukup tegar, diharapkan kehadiran aplikasi ini dapat membantu mereka supaya bisa lebih kuat menjalani rehabilitasi dan proses penyembuhan. Imaginary Friend Society menghibur anak-anak penderita kanker lewat karakter-karakter
monster lucu yang ditampilkan pada layar. Karakter-karakter yang ada dibuat seolah muncul di dunia nyata dengan teknologi augmented reality atau IR. Pemanfaatan yang selanjutnya yaitu untuk terapi dari kecanduan. Kecanduan di sini itu untuk obat-obat terlarang atau narkoba. Para peneliti di University of Houston menggunakan VR untuk mengeksplorasi metode inovatif dalam pengobatan kecanduan terhadap obat-obatan terlarang. Pada dasarnya teknologi ini di bidang kesehatan merupakan perluasan terapi pemaparan untuk berbagai gangguan psikologis. Karena orang-orang yang memiliki kecanduan dari narkoba itu cenderung memiliki hasrat yang tinggi untuk mengkonsumsi lagi. Maka dengan memanfaatkan VR ini, menggunakan teknologi di bidang kesehatan ini dapat memungkinkan pengguna untuk mengajarkan mereka cara menahan perasaan tidak nyaman yang memicu penggunaan substansi. Teknologi bidang kesehatan yang satu ini tidak dimaksudkan untuk mengganti perawatan kecanduan yang komprehensif, tetapi lebih ke arah penambahan peralatan untuk melengkapi perawatan. Karena telah disebutkan tadi hasrat sebagian bersifat fisiologis dan sebagian bersifat psikologis. Jadi setiap virtual reality itu tidak akan memadamkan aspek fisiologis, tetapi diharapkan dapat membantu pasien untuk menahan hasrat psikologisnya. Dan tentu hasil ini tidak instan, tapi membutuhkan proses. Yang selanjutnya yaitu mengatasi fobia. Contohnya itu pada fobia arachnofobia atau ketakutan pada laba-laba. Biasanya orang yang memiliki fobia itu cenderung bereaksi dengan palpitasi jantung, menggigil, pusing, berkeringat, dan sesak napas. Dan kadang tekanan psikologis yang begitu besar, ketakutan yang begitu luar biasa, sehingga penderita fobia ini harus menjalani terapi fobia. Dalam proyek Digifobi, para peneliti di Institut Fraunhofer untuk Teknik Biomedis IBMT bekerja untuk memperbaiki masalah fobia ini, bekerja sama dengan promosi perangkat lunak GmbH, Saarland University, dan Saarland University Medical Center. Jadi, untuk pemanfaatan VR-nya ini, para yang pasien atau yang memiliki ketakutan ini menggunakan kacamata virtual reality atau dengan augmented reality yang dilengkapi dengan sensor. Jadi mereka akan melakukan berbagai tantangan seperti menangkap laba-laba dengan gelas atau menyentuh dengan jari-jari mereka. Mungkin hal ini terlihat sepele untuk kita yang nggak memiliki fobia, tapi kalau untuk mereka yang memiliki fobia ini tuh sangat membantu karena bisa mengurangi sedikit-sedikit secara perlahan fobia mereka. Dan dari tantangan yang mereka telah jalankan, menghasilkan parameter yang dapat diukur dan dimungkinkan untuk mengekstraksi fitur yang menunjukkan tekanan emosional. Jadi nanti dokternya akan mengetahui tindakan lebih lanjut apa sih yang diperlukan oleh pasien tersebut dan perkembangan dari setiap minggunya. Lalu untuk pembahasan pertanyaan, yang pertama, jika perusahaan Anda ingin menerapkan aplikasi RV, faktor manajemen, organisasi, dan teknologi apa yang harus dipertimbangkan? Perusahaan di sini yang dimaksudkan adalah rumah sakit. Ada beberapa kriteria. Yang pertama itu proporsional bisa berubah, tetapi sekitar 25% itu ada pada faktor organisasi, di mana tidak semua rumah sakit di setiap daerah memiliki kemampuan untuk menggunakan VR ini. Jadi ada yang namanya kalau misalnya di daerah tidak mampu itu, rumah sakit akan memberikan rujukan kepada rumah sakit lain yang lebih mampu. Jadi di sini rumah sakit harus mempertimbangkan
penerapan aplikasi realitas virtual ini apakah cukup efektif atau tidak. Yang kedua itu 50% untuk faktor manajemen yang harus dipertimbangkan. Karena rumah sakit bergerak di bidang pelayanan, jadi rumah sakit harus mendapatkan feedback dari apa sih yang dirasakan oleh pasiennya, ataukah ada pelayanan yang kurang secara medis ataupun non medis seperti pelayanan di rumah sakitnya gitu. Yang ketiga yaitu faktor teknologi, karena tidak semua rumah sakit memiliki VR ini dan beberapa yang memiliki sudah canggih, tapi jangan sampai penggunaan VR ini akan menggantikan dunia nyata. Dimana kalau menggunakan VR ini kan pasiennya akan berinteraksi atau melakukan gerakan secara online atau dunia maya gitu. Nah, diharapkan jangan sampai kehadiran misalnya di laba-laba di fobia itu menggeser dari dunia nyata seperti itu. Harus diimbangi antara dunia nyata dan dunia maya. Pertanyaan kedua, haruskah dunia medis menggunakan realitas virtual dalam berbagai kegiatannya? Sektor kesehatan mana saja yang paling diuntungkan oleh teknologi ini? Tak bisa dipungkiri apabila virtual reality atau VR sudah banyak digunakan oleh berbagai bidang kehidupan. Salah satunya adalah di bidang kesehatan yang telah kami uraikan sebelumnya. Telah banyak rumah sakit maupun sektor-sektor lainnya di bidang kesehatan yang telah memanfaatkan teknologi ini untuk berbagai keperluan. Kegunaan VR dalam dunia medis bukan hanya semata-mata untuk mengikuti perkembangan zaman saja, melainkan juga karena teknologi ini yang digunakan yaitu VR sangat berguna dalam membantu manusia melakukan berbagai kegiatan yang tidak bisa atau kurang maksimal apabila digunakan tanpa menggunakan virtual reality. Oleh sebab itu, virtual reality dapat digunakan di dunia kesehatan, terutama di berbagai kegiatan medis yang memang sangat memerlukan teknologi ini. Beberapa sektor yang paling diuntungkan dengan adanya virtual reality adalah pendidikan medis dan juga terapi psikolog. Tetapi kembali lagi kepada pengguna VR tersebut, karena apabila digunakan terlalu berlebihan akan menyebabkan kesenjangan dari para dokter atau tenaga medis terhadap pasien itu. Untuk pertanyaan yang terakhir, menurut kami, apakah strategi virtual reality akan berhasil di dalam dunia medis? Menurut kelompok kami sebenarnya VR ini akan berhasil di dalam menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik. Contohnya, ketika datang ke ruang operasi realitas virtual ini dibatasi oleh sifat mendalam sistem. Mungkin karena nggak semua rumah sakit memiliki virtual reality ini, maka harus digunakan praktik standar. Dan dari VR ini dapat menjadi solusi intraoperatif yang ideal. Tapi kalau penggunaannya juga sangat berlebihan, itu tentunya akan membawa dampak negatif sama yang seperti telah dibahas di nomor 2 tadi. Tapi mungkin VR ini tidak pernah menjadi solusi intraoperatif yang ideal karena seperti kita tahu, karena dokter kan biasanya melihat pasien yang sebenarnya secara fisik. Tapi kalau menggunakan pemanfaatan VR ini, dokter itu hanya melakukan tindakan melalui dunia maya gitu. Jadi sebenarnya cukup efektif kalau misalnya digunakan secara tepat dan tidak berlebihan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, menarik ya. VR digunakan di dunia kesehatan. Oke. Di sini apakah ada pertanyaan terlebih dahulu dari kelompok pembahas? Kalau kelompok pembahasnya di sini ada Ajeng, terus Gabriela, Riani, Sila, Cynthia, dan Rini.
Kira-kira ada pertanyaan tidak? Saya ada, Bu. Ada, Bu. Oke, yuk satu-satu ya. Oke, silakan. Siapa dulu ini, Bu? Panut. Ngikut. Ya udah saya, Bu. Saya kelompok membahas beta mau bertanya, kelompoknya beta mau bertanya, kan secara umum tuh perusahaan kan ini kan apa namanya menggunakan VR. Udah mulai menggunakan VR. Nah, sebenarnya seberapa berperan VR dalam sebuah perusahaan dan apakah ada contoh lain dari sistem knowledge work yang dapat diterapkan di semua perusahaan tanpa menggunakan pertimbangan faktor organisasi dan faktor teknologi. Jadi selain VR itu ada nggak sih sistem knowledge work-nya yang bisa digunakan di perusahaan? Kasih. Terima kasih, Jeng. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya, Bu. Oke, silakan Riani. Saya mau bertanya ke kelompoknya Beta. Kan di teknologi VR ini dibilang masih jarang dan masih digunakannya di perusahaan tertentu aja. Terus VR ini juga masih dalam tahap penyempurnaan dan biaya invest buat penelitiannya itu cukup besar juga. Terus selain itu bagi penggunanya itu kan bisa menyebabkan kerusakan mata. Nah, pertanyaannya ini dengan segala kelemahan dari VR, gimana sih prospek VR ini di masa mendatang? Dan juga teknologi seperti apa yang bisa membuat orang ini meninggalkan VR? Terima kasih. Cukup jelas ya pertanyaannya Riani sama Ajeng? Bentar, Grab. Cukup, Bu. Oke. Yuk silakan, Grab. Saya mau bahas kelompoknya Beta. Dalam PPT tertulis bahwa dalam sebuah bisnis harus dapat menunjukkan bahwa VR akan menyelesaikan masalah bisnis yang sangat spesifik dan harus menentukan dengan tepat bagaimana teknologi VR dapat meningkatkan operasinya. Nah, bagaimana VR menyelesaikan masalah yang sangat spesifik tersebut dan bagaimana cara VR meningkatkan tingkat operasinya? Terima kasih. Silahkan, ada pertanyaan lagi? Saya, Bu. Oke, Membahas oke. kelompoknya Ica. Pertanyaan saya, apakah penggunaan virtual reality di bidang kesehatan cukup efektif? Karena pasti ada dampak negatif yang ditimbulkan untuk kesehatan mata para penggunanya. Oke, cukup yuk 4 dulu yuk. Ada yang bisa langsung dijawab atau tidak, teman-teman? Ini kayaknya pertanyaan dari Rini lumayan gampang nih. Saya, Bu, mau mencoba menjawab pertanyaan dari Ajeng. Oke, silakan. Tadi kan pertanyaannya, seberapa berperan VR dalam sebuah perusahaan dan apakah ada contoh lain dari sistem knowledge work yang dapat diterapkan di semua perusahaan tanpa menggunakan pertimbangan faktor organisasi dan faktor teknologi. Nah, yang akan saya jawab dulu yang pertama yaitu seberapa berperan VR dalam sebuah perusahaan. Kalau menurut saya, menurut kelompok kami, dalam sebuah perusahaan, virtual reality itu sangat berperan dan sangat memberikan kemudahan. Contohnya saja, jika sebuah perusahaan yang ingin melakukan rapat, baik itu di dalam kantor, di rumah, atau di tempat lain, para anggota rapat itu bisa menggunakan virtual reality. Jadi dengan begitu, anggota rapat itu tidak perlu pergi kemanapun. Mereka hanya menggunakan headset virtual reality itu dan menghubungkannya pada aplikasi virtual reality. Ketika sudah terhubung, pasti setiap anggota itu akan merasa berada di suatu ruangan. Tidak hanya itu, virtual reality juga menyediakan avatar yang dimiliki oleh masing-masing anggota yang dapat memperlihatkan emosi atau raut wajahnya. Rapat melalui virtual reality akan sangat membantu ketika akan mengadakan rapat jarak jauh. Selain itu, virtual reality juga bisa menghemat biaya karena setiap anggota yang mengadakan rapat itu tidak perlu datang ke suatu tempat sehingga itu akan mengurangi biaya. Dan itu juga akan
menghemat waktu yang dimiliki. Jadi menurut kelompok kami, virtual reality itu sangat berperan dalam sebuah perusahaan. Lalu apakah ada contoh lain dari sistem work diterapkan di semua? Menurut kelompok kami, contoh lain dari knowledge work yaitu yang tadi sudah dijelaskan oleh kelompoknya Ica, itu ada augmented reality atau AR. Itu seperti, kalau kami mengambil contoh itu seperti mendekorasi rumah tanpa harus membeli barangnya terlebih dahulu. Jadi belum ada rumahnya, tapi kita bisa melihat dan merasakan seolah-olah kita sudah memiliki rumah itu. Tanpa harus membeli barangnya terlebih dahulu. Lalu arsitek yang ingin melakukan perencanaan dekorasi atau desain interior bisa melakukannya setelah bagaimana pelanggan itu sudah cocok atau belum. Kemudian, desain interior itu juga bisa ditampilkan dalam bentuk desain 3D interior suatu bangunan seperti furnitur atau bangunan market. Lalu menurut kelompok kami, itu kan contoh lain dari knowledge work. Namun, menurut kelompok kami, jika suatu perusahaan ingin menerapkan suatu sistem, apapun itu sistemnya, faktor organisasi dan faktor teknologi itu sangat penting. Jadi, itu tidak bisa dipisahkan gitu. Jadi, jika suatu perusahaan itu ingin menerapkan suatu sistem, itu pasti harus mempertimbangkan faktor organisasi dan faktor teknologi. Karena dengan mempertimbangkan faktor tersebut, perusahaan bisa mengetahui apakah sistem yang akan diterapkan itu benar-benar membawa keuntungan atau malah sebaliknya. Jangan sampai dengan menerapkan sistem itu malah merugikan perusahaan. Oleh karena itu, faktor organisasi dan faktor teknologi itu memang harus dipertimbangkan. Selain itu, hal tersebut juga untuk menilai apakah sistem yang diterapkan dalam perusahaan itu aman bagi perusahaan atau tidak. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa sistem pengamannya pun belum begitu aman. Jadi faktor-faktor tersebut memang harus dipertimbangkan oleh perusahaan jika perusahaan tidak ingin mengalami kerugian. Begitu. Terima kasih. Makasih juga, Beta. Sama-sama. Bu, nggak kedengeran, Bu. Oke, nambahin dikit. Oke, di sini kalau knowledge worker itu sebenarnya adalah pekerja yang berkaitan dengan pengetahuan seperti scientist, lalu engineer, lalu kemudian desainer. Nah, dengan menggunakan VR ini kalau teman-teman bisa cek ya, kira-kira ini sebenarnya saya agak kurang setuju sih sama pendapatnya Beta karena di sini itu dia sebenarnya kan adalah kacamata atau headset, bukan headset yang kalian artikan itu akan dipasang di kuping ya, tetapi sebenarnya adalah bentuknya kayak kacamata gitu. Lalu kemudian nanti dia digunakan untuk memberi informasi bahwa nanti yang akan digunakan seperti apa. Nah, ini seperti ini teman-teman. Jadi dia menggunakan VR terus ditampilkan lalu bisa seolah-olah lagi main game, lagi segala macam. Nah, tapi kalau dia seolah-olah digunakan untuk di pekerjaan gitu ya. Kalau diartikan dia harus datang di ruangan yang sama, ini dia akan, kalau saya sih akan muntah ya, karena dengan kata lain untuk kesehatan lama gitu menggunakan VR itu pasti akan pusing dan muntah dan segala macam seperti itu. Jadi tidak disarankan untuk ketika lagi rapat misalnya menggunakan VR yang seolah-olah itu muncul di dalam satu tempat. Tetapi kalau misalnya tadi agak setuju dengan misalnya contoh yaitu VR-nya itu dia akan menggunakan di seperti kalau misalnya rumah belum jadi, lalu kemudian seolah-olah lagi ngechat dan seolah-olah mau mensimulasikan nanti rumahnya kayak gini. Nah, itu bisa VR ataupun augmented reality-nya itu bisa digunakan. Tetapi kalau untuk di dalam dunia pekerjaan seperti rapat, meeting itu agak sulit ya. Kalau misalnya kaitannya dengan pekerjaan saintis dan desainer yang harus dengan bentuk VR, itu oke, tetapi mungkin tidak terlalu lama-lama penggunaannya, seperti itu.
Oke, Jeng, bisa dipahami, Jeng? Iya, Bu. Makasih, Bu. Oke, yuk dilanjutkan. Pertanyaan dari siapa yang mau dijawab nih? Ada Rini, ada Riani, terus ada lagi pertanyaan dari yang lainnya. Dari Gabriela juga bertanya, kira-kira ada yang mau nanya, mau jawab apa teman-teman? Mau duluan yang mana? Jawab. Saya mau coba menjawab pertanyaannya Riani, Bu. Oke, silahkan. Tadi kan bagaimana prospek VR di masa mendatang dan teknologi seperti apa yang bisa membuat orang meninggalkan VR. Kan di masa sekarang ini itu VR udah mulai banyak dikembangkan di banyak bidang dan nggak menutup kemungkinan akan menjadi teknologi yang sangat membantu di masa depan. Nah, VR di masa mendatang ini bisa untuk memunculkan permainan video game yang lebih menarik, terus film 3D dalam VR, atau dengan VR kita bisa mengunjungi beragam tempat baru yang kita mau. Terus bisa digunakan untuk simulasi bedah, simulasi menyetir, atau bahkan belajar dengan suasana kelas melalui VR. Teknologi seperti apa yang bisa membuat orang meninggalkan VR? Selain VR itu kan ada juga teknologi AR. Kalau VR itu kan apa ya? Itu apa yang kita lihat itu sesuatu yang virtual. Kalau AR itu kayak memasukkan hal-hal virtual ke dalam dunia nyata. Contohnya AR itu kan kayak filter di Instagram Story atau yang sempat viral kemarin tuh permainan Pokemon Pokemon Go itu kan memakai AR. Nah, dibandingkan dengan VR itu AR tidak membutuhkan perangkat spesial. Pengguna cuma perlu menggunakan smartphone atau jadi menurut kami bisa aja orang relatif menggunakan AR daripada VR karena mudah dijangkau. Seperti itu. Oke, setuju kalau itu, Jess. Ada yang belum jelas, Riani? Jelas, Bu. Jelas ya, jadi banyak banget AR di aplikasi-aplikasi, mau mulai mainan Pokemon Go, mau mulai mainan apapun, ngechat, pakai chat dulak saja juga ada itu, salah satu penggunaan dari AR. Oke, selanjutnya tinggal 2 penanya lagi, Gabriela sama satunya lagi Rini. Saya ingin menjawab pertanyaannya dari Melisa. Oke, ya silakan. Kan Melisa menanya bagaimana VR menyelesaikan masalah yang sangat spesifik dan bagaimana cara VR meningkatkan tingkat operasinya. Nah, contoh masalah dalam bisnis itu kan kayak karyawan kurang terlatih sehingga kinerja karyawan tidak memadai dan dapat berpengaruh pada perusahaan. Nah, dengan VR ini, karyawan diberi kemudahan untuk melatih diri tanpa terjun ke dalam dunia kerja. Terus, cara VR meningkatkan cara VR meningkatkan tingkat operasinya itu memberikan edukasi karyawan secara lebih efektif dan menciptakan pengalaman kerja. Kan kalau VR itu bisa membantu kalau menggunakan handset VR membantu mensimulasikan skenario pekerjaan itu, jadi bisa diulang-ulang lagi kalau misalnya kurang paham gitu. Itu. Gimana, Kev? Kurang paham, Bu, saya, Bu. Ya, kamu tanyakan apa sih, pelan-pelan coba, biar Diva nanti bisa memahami lagi. Kan aku nanyanya bagaimana VR menyelesaikan masalah yang sangat spesifik. Nah, terus bagaimana cara VR meningkatkan tingkat operasinya? Gimana?
Bisa dijawab nggak, Div? Sebenarnya jawabannya ada di tempatnya Ica itu, yaitu digunakan untuk kesehatan juga kan. Misal kalau dia mau mengoperasi sesuatu gitu, terus kemudian dia belum berani, ya udah dia seolah-olah pakai VR, terus anggota tubuh manusia itu dia buka satu persatu gitu loh, dicek kira-kira ini benar nggak sih bagiannya jantung di posisinya seperti ini atau tidak, lalu bagaimana. Nah ini salah satu bentuk dari si VR juga untuk bagian kesehatan gitu. Jadi kalau untuk penanganan yang spesifik ya berbagai macam tergantung dengan kebutuhannya. Kayak misalnya mau main roller coaster, nggak pernah berani naik roller coaster yang langsung gitu ya, karena takut kenapa-napa, pakai VR pun juga bisa. Mungkin cuma dibilang kayak orang gila karena main sendirian, heboh sendiri, tahu-tahu nanti yang dipukul yang mana atau segala macam seperti itu. Gitu. Mel, gimana Iya, Mel? Bu, Ibu. Paham, Bu. Makasih, Bu. Iya, oke. Saya bantu jawab ya, Div ya. Oke. Maaf ya, Bu. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir nih dari Rini, belum dijawab. Mau jawab, Bu. Oke, silakan, Cak. Yang dari pertanyaan hari ini kan apakah penggunaan virtual reality ini cukup efektif? Mengingat ada beberapa dampak negatif seperti kesehatan mata para penggunanya. Kalau menurut kami kan sebenarnya dari penggunaan sesuatu yang berlebihan itu nggak baik ya Bu. Kalau pasti semua orang udah tahu Bu kalau misalnya penggunaan ini akan berdampak seperti pusing kalau kebanyakan atau sama muntah, sama dia bisa menyebabkan kesehatan matanya terganggu, Bu. Nah, tapi kalau setahu saya ya, Bu, kalau di medis itu, contohnya yang fobia itu, dia kan nggak berjam-jam gitu, Bu. Paling sekitar 15-30 menit gitu, Bu, terapinya. Baru setelah itu mungkin 3 hari ke depan atau seminggu sekali gitu. Jadi menurut saya nggak terlalu membawa dampak negatif banget kalau di bidang kesehatan ini gitu. Karena kan nggak setiap dari pagi sampai sore lagi, jadi masih bisa dikontrol gitu sih Bu untuk penggunaannya. Kayak gitu sih Bu kurang lebih Bu. Oke, betul ya. Jadi kalau dengan kata lain, kalau mau menggunakan itu ya harus ada jam-jamnya, karena biar tidak mengganggu kesehatannya. Ya salah satunya ya bakal mual dan segala macam itu penyebab dari si VR itu. Karena kan kita seolah-olah fokusnya seperti itu, terus dipaksa untuk terus-menerus. Sama halnya kayak cek kacamata pun itu juga salah satu penentunya dari VR juga gitu. Oke, gimana Rini? Halo. Oke. Oke. Sudah semua dijawab ya? Bu, saya belum bertanya sama Cila. Oh iya, Saya oke mau sih. tanya, Bu. Oke, yuk, silahkan yuk. Ya duluan ya, aku duluan ya, Cil. Yuk. Bagaimana jika seseorang telah menjalankan terapi namun masih saja takut dengan binatang? Contohnya binatang laba-laba seperti yang dipresentasikan oleh kelompok Ica tadi. Terus, apakah cara yang terbaru ini akan bisa membantu pasien untuk mengontrol fobianya dengan menggunakan digital jenis baru yaitu terapi digital sensor? Terima kasih. Oke, thank you, Tin. Sekalian ya, Bu. Iya, sekalian. Nah, selain pemanfaatannya di bidang kesehatan, apakah VR juga bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk pendidikan? Dan bagaimana manfaat VR di bidang pendidikan? Oke, karena tadi punyanya Ica itu akan jawab pertanyaan dari ini, Cynthia, berarti kelompoknya Beta jawab punyanya yang pertanyaan dari siapa? Sila ya? Oke. Satu-satu biar adil. Gimana, Ca? Langsung aja, Ca. Sama Devon nih. Iya Bu, Devon yang mau jawab Bu. Ya Dev, yuk. Suaramu tidak terdengar soalnya nanti. Langsung aja, Bu. Iya, oke. Tadi pertanyaannya,
Bagaimana jika seseorang telah menjalankan terapi namun masih saja takut dengan binatang laba-laba? Apakah cara yang terbaru ini akan menjamin pasien bisa mengontrol ketakutannya? Kalau menurut kelompok saya, menurut kami belum tentu, Bu, karena keberhasilan terapi menghilangkan rasa takut terhadap laba-laba tidak bergantung dari penggunaan virtual reality tersebut, melainkan bagaimana orang tersebut dapat menghilangkan rasa takut terhadap laba-laba itu dalam dirinya. Dalam hal ini juga, VR dipergunakan bukan sebagai obat yang dapat menyembuhkan pasiennya secara instan. VR di sini digunakan sebagai media pembantu untuk mempermudah dalam melakukan terapi psikologis terhadap seseorang. Dengan adanya VR ini, psikologis tidak perlu lagi menggunakan laba-laba asli untuk mengobati orang tersebut karena VR dapat memproyeksikan laba-laba tersebut melalui penglihatan orang yang menggunakannya. Kalau menurut kelompok kami seperti itu, Bu. Apakah sudah jelas jawabannya? Gimana? Jelas, Depon. Terima kasih. Oke, jadi sebenarnya ya balik lagi, nggak bisa naik sepeda, terus kamu suruh pakai VR, ya nggak akan bisa, gitu. Jadi harus cobanya itu diselang-seling mungkin gitu ya, biar dia nggak kaget seperti itu. Oke, terakhir pertanyaannya dari Sila, tinggal dijawab nih, kelompoknya Diva. Dunia pendidikan bisa nggak pakai VR? Saya akan mencoba menjawab, Bu. Oke, silahkan Beta. Tadi kan pertanyaannya, apakah VR dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam bidang pendidikan, dan bagaimanakah manfaat VR di bidang pendidikan? Kalau menurut saya, VR itu bisa digunakan dalam bidang pendidikan, karena untuk menunjang pendidikan serta meningkatkan efektivitas belajar siswa. Misalnya, penerapan teknologi virtual reality dapat digunakan dalam proses belajar matematika yang berkaitan dengan topik pembahasan geometri. Jadi dengan menggunakan virtual reality ini, siswa itu menjadi lebih paham gitu. Jadi seolah-olah mereka emang masuk dalam dunia geometri itu. Jadi mereka lebih paham untuk materi geometri. Seperti itu, Bu. Lalu, juga dapat bereksperimen menirukan berbagai objek yang di sekitarnya. Juga dimanfaatkan sebagai media pembelajaran biologi, yaitu pemodelan proses pembelahan sel, sehingga siswa itu menjadi lebih paham. Jika menggunakan virtual reality itu kan pembelahan sel itu kan materi yang kalau dia tidak terjun langsung dalam dunia nyata itu kan sulit dipahami. Namun dengan adanya virtual reality ini, siswa itu menjadi lebih paham. Itu Bu. Terima kasih. Gimana Sila? Bisa dipahami ya? Sila, halo. Ansila. Dor, dia kemanakah ini? Halo Sila. Bu, katanya dia keluar, jaringannya jelek. Oh, oke ya. Ya, kalau di sini, ini ada Ansilanya. Halo Ansila. Sila chat di grup, Bu. Loh, Katanya ini keluar. terus yang pakai nama Ansila siapa? Dor. Itu Cila kalau di partisipannya dia udah ngomong sih Bu, tapi belum ke suara. Iya, makanya. Gimana, Bu? Nah, gimana Sila? Paham nggak tadi penjelasannya dari temennya? Tadi sempat keluar jadinya nggak kedengeran. Iya, jadi saya ulangin aja ya. Jadi gini, dia bilang kan, nggak apa-apa. Jadi Beta menjelaskan dengan teman-temannya bahwa untuk geometri, bangun ruang itu akan lebih mudah kalau misalnya menggunakan VR karena dia seolah-olah masuk ke dalam bangunan tersebut atau tempat tersebut, dia tahu nanti kira-kira ngitung tinggi, luas bangunan itu seperti apa sih gitu. Nah, sama halnya dengan objek-objek tertentu. Misal ya, kalau saya contohkan seperti misalnya di sini dia akan mempelajari kalau tadi kelompok menjelaskan anatomi tubuh untuk pelajaran biologi. Tetapi bisa juga
kalau saya contohkan itu kayak kalian mempelajari macam-macam jenis dinosaurus. Nah, di sini kalau tidak menggunakan kan nggak mungkin nunggu dinosaurus aslinya, apalagi udah zaman purba, terus menunggu lihat aslinya juga nggak ada. Dengan kata lain, berarti dengan menggunakan VR, seolah-olah dinosaurusnya seperti ini dan segala macamnya, nanti dia akan lebih mudah lagi untuk menunjukkan bahwa, oh seperti ini tuh dari dinosaurus tampilannya. Seperti itu, Sila, gimana? Iya, Bu. Oke. Paham. Oke, terima kasih. Oke, yang tadi belum saya presensi di sini ada Ellen. Halo Ellen, hadir tidak ya? Halo Ellen. Kalau tadi dia sih chat di grup hadir, tapi masuk keluar masuk gitu. Tapi saya dari tadi memantau partisipan yang keluar masuk. Ini kok apa? Gak ada. Gimana nih? Bener gak sih teman-teman? Saya sih tadi ngeliatin partisipan berkali-kali sih. Sambil kalian nunggu itu. Ya kita tunggu aja lah kalau gitu. Oke, ya sudah kalau gitu. Terima kasih teman-teman buat hari ini. Besok kita akan belajar topik yang selanjutnya untuk presenter terakhir yang di chapter 12. Belum masuk ke chapter 12, saya nanti akan menjelaskan untuk di chapter 11 ini seperti apa sih. Jadi nanti kita mulai di jam 10 pagi, lalu untuk USIP-nya itu nanti kemungkinan baru saya akan sharekan di hari Sabtu gitu ya. Jadi nanti batas akhirnya kalaupun 5 hari nanti kalian juga akan mencari jawabannya juga akan beraneka ragam kok, tenang aja. Ya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk soal kuisnya nanti dikerjakan di hari Kamis, pengumpulannya paling telat tanggal 26 ya. Iya, Bu. Oke, udah ketemu ya soal kuisnya di tampilan belajar ya kalau kalian lihat. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, lumayan mudah ya, nggak susah kan? Susah, Bu. Susah. Oke, nanti paling soal USIP-nya tidak jauh berbeda dengan soal kuisnya. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya. Sampai jumpa di hari Senin nanti. Hari Senin sambil saya menjelaskan materi, sambil saya juga akan membahas sedikit lah tentang kuisnya. Biar kalian kalau pas, atau mau saya kasih soal USIP-nya setelah ini, pembahasan terakhir. Halo, teman-teman. Di tanggal 30 atau memilih tidak saya Manut, Bu. Kok manut, orang saya kasih demokrasi malah kalian manut-manut, bahaya ini. Mau saya kasih hari Sabtu soal USIP-nya tapi tidak membahas sama sekali kuisnya, atau mau saya bahas dikit karena kan kemungkinan besar hampir mirip dengan soal USIP. Dibahas dulu aja. Menurut saya bahas, Iya, Bu, Bu. dibahas dulu aja, Bu. Oke. Ya wes, berarti hari Senin baru saya kasih soal USIP-nya ya. Oke, teman-teman? Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Oke, kalau gitu kita akhiri semuanya. Terima kasih ya, teman-teman.